Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan tentang teknik dasar menulis puisi. Adapun beberapa yang akan kami bahas yaitu pengertian puisi, fungsi menulis puisi, teknik menulis puisi citraan dan lambang. Saya akan menjelaskan tentang pengertian puisi. Dalam bahasa Indonesia atau Melayu, hanya dikenal istilah sajak yang berarti puisi atau jidits. Puisi atau puisi adalah jenis sastra atau genre yang berpasangan dengan istilah prosa. Jidits adalah individu karya sastra dalam bahasa Indonesia. Sajak, misalnya sajak aku. Jadi, dalam bahasa Indonesia hanya ada istilah sajak, baik untuk puisi atau jidits. Dalam bahasa Inggris ada istilah poetry sebagai istilah jenis sastra, yaitu puisi dan poem sebagai individunya. Saya akan membahas pengertian puisi menurut para ahli. Menurut Waluyo, sebuah puisi adalah sebuah struktur yang terdiri dari unsur-unsur. Unsur-unsur pembangunan. Unsur-unsur itu dinyatakan bersifat padu karena tidak dapat dipisahkan tanpa mengaitkan unsur yang lainnya. Unsur-unsur itu bersifat fungsional dalam kesatuannya dan juga bersifat fungsional terhadap unsur lainnya. Puisi dibangun oleh dua unsur, yaitu struktur fisik puisi dan struktur batin puisi. Next, di sini ada fungsi menulis puisi. Fungsinya itu sendiri sifatnya spiritual bagi kehidupan batin dan kejiwaan manusia itu sendiri. Karena mempengaruhi kehidupan manusia lewat kehidupan batin dan kejiwaannya menjadi menyenangkan, karena cara penulisan itu sendiri menimbulkan pengekspresi yang indah dan berguna karena isinya yang kita tulis itu bermakna dan indah. Pertama-tama ada citraan penglihatan. Citraan yang diperoleh dari kata-kata yang tersusun membangun gambaran penglihatan agar si pembaca dapat memiliki gambaran seakan-akan melihat apa yang dituliskan di dalam puisi. Berikut contohnya. Nah, dalam puisi tersebut yang dibangun adalah citraan penglihatan. Hal ini terlihat pada bait pertama, bagaimana pembaca diajak melihat sebuah arak-arakan menuju pemakaman di sebuah siang. Nah, pada bait kedua menjelaskan siapa orang yang diarak tersebut. Nah, selanjutnya itu citra pendengaran. Citra pendengaran adalah citraan yang dibangun dengan kata-kata yang menunjukkan bunyian sehingga pembaca seakan mendengarkan sesuatu apa yang dibacanya. Jadi misalkan contohnya itu rintik-rintik hujan di malam hari. Nah, kita tuh seolah-olah mendengarkan rintikan-rintikan hujan itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada citra penciuman. Di sini citra penciuman, citraan yang diisi oleh kata-kata yang mengandung wangi atau bau tertentu sehingga pembaca seolah-olah mencium sesuatu saat membaca puisi. Ya, contohnya itu seperti harum semerbak sampai di lubuk hatiku. Dia mencium sampai ke dalam-dalam. Artinya kayak gitu. Ya, baik. Yang selanjutnya yaitu teknik menulis puisi citraan. Yang keempat adalah citraan perabaan. Apa yang dimaksud dengan citraan perabaan? Citraan perabaan adalah citraan yang merangsang indera peraba yang dengan membaca kata-kata yang bertekstur permukaan hal atau benda tertentu, pembaca seakan menyentuh tekstur tersebut. Nah, yang kelima yaitu tentang citraan pengecapan. Apa yang dimaksud dengan citraan pengecapan? Citraan pengecapan adalah citraan yang berusaha membangkitkan indera pengecapan dengan menyampaikan kata-kata yang bernuansa rasa sehingga seolah-olah pembaca ini merasakan dari kata-kata tersebut, yaitu manisnya, pahitnya, asinnya, gurihnya dari kata-kata dalam puisi tersebut yang masuk dalam si pembaca tersebut. Jadi pembaca tersebut seakan-akan merasakan gairah
dari sebuah kata dalam puisi tersebut. Lambang dalam puisi bermakna penggantian suatu hal atau benda dengan hal atau benda lain. Penggunaan lambang dalam puisi berfungsi untuk membuat puisi memiliki efek estetis. Misalnya pilihan kata Ergiati dalam puisinya Mendung Bulan Juni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Rahmawati. Saya akan menerangkan mengenai contoh dari penggunaan lambang. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau lambang di dalam puisi itu bermakna penggantian atau suatu hal benda dengan hal benda lain. Jadi itu sebagai lambang yang disampaikan penyair sebagai suatu pandangan kepada pembacanya. Nah, contohnya seperti ini. Satu contohnya itu pada karya R. Giryadi. Di karya R. Giryadi yang berjudul Mendung Bulan Juni. Di sini R. Giryadi pada bait pertamanya itu menuliskan Aku mengerti, kau akan kembali. Pada laki-laki yang memanggul mendung, menebar hujan, menebar halilintar. Nah, di sini menggambarkan bahwa sosok laki-laki yang dimaksudkan oleh sang penyair itu adalah laki-laki yang suka menangis, yang ditandai dengan hujan, lalu halilintar. Maksudnya ialah yang suka marah-marah. Nah, ini merupakan sebuah lambang dari sosok laki-laki yang dimaksudkan dengan penyair. Nah, dengan kata yang sebenarnya menjadi Aku mengerti kau akan kembali. Pada laki-laki yang pemurung, suka menangis, suka menyerah. Nah, jadi ini merupakan hujan dan halilintar merupakan lambang sosok dari laki-laki yang dimaksudkan penyair dengan kata yang sebenarnya dapat dituliskan seperti ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.